dari Jawa Tengah. Awal-awalnya doang bagus, kesininya hancur semua, gak ada yang beres. Gua pengennya presiden tuh dari orang Sunda, ya. Kalau bisa Deddy Mulyadi coba sekali aja, pengen tahu hasilnya kayak apa. Pertama kali dalam sejarah, Indonesia akan dipimpin oleh orang Sunda, meskipun itu hanya sebatas ramalan dari sosok ulama Nusantara. Jika kita mengulik sejarah dari masa ke masa, Presiden Indonesia didominasi oleh suku Jawa, dimulai dari Presiden Soekarno, Soeharto, hingga Prabowo Subianto, semua merupakan keturunan dari suku Jawa. Lalu benarkah Indonesia akan dipimpin oleh orang Sunda? Mengutip dari ceramah Kiai Haji Muhyiddin Abdul Qadir Al-Hanafi, beliau mengatakan, sebentar lagi Indonesia akan dipimpin oleh putra terbaik Sunda, di mana ketika Indonesia sudah dipimpin oleh orang Sunda, Indonesia akan aman dan sejahtera. Namun ramalan ini selalu dikaitkan dengan kehadiran sosok Kang Deddy Mulyadi, yang saat ini banyak dikagumi oleh masyarakat Indonesia. Meskipun saya pribadi tidak percaya dengan ramalan, kita doakan saja Kang Deddy Mulyadi bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Tulis amin di kolom komentar. Deddy Mulyadi, bagi saya seorang bocil. Saya beda jalur dengan KDM, tapi nggak apa-apa, masing-masing lah. Saya pilih jalur lain. Mudah-mudahan Pak Prabowo diberikan 2 periode. Orang mereka nanya ke Baraya, lah musik Bapak Presiden Prabowo ngajabat 2 periode 1 juta Baraya. So kue tamanya, ku macek Baraya lah komen-komen di dia lah musik 1 juta jeung teu 1 juta di komen kan dia lah. Ada orang mah disebut 1 juta 1 juta, cek ku macek Baraya lo bana gitu. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah? Geus arek nyalon deui wae, Pak. Geus cukup saperiode cukup, geus. Hampura cukup, geus aing teu kuat. Tapi kalau rakyat milih saya tahun 2029, apa salah? Nggak ada. Udah cukup. Udah kayak gini masih mau nyalonin lagi 2029. Wes aja mare budrek ngelu ndasku, ngelu ngrasakno. Tenan, sumpah. Wes ora usah, wes tuwa. Turu nama, piknik, mangan-mangan ngono wae ya. Koplak, patak saya mau jebrot ini nanti ya. Demi Allah, saya tidak akan mundur setapapun. Saya yakin rakyat bersama saya. Yang jadi pertanyaannya itu rakyat yang mana? Coba. Rakyat beneran rakyat, apa rakyat yang diwakilin sama wakil rakyat? Saudara, saya apa salah lihat ya? Pak Gubernur ini auranya tambah kuat ya? Betul nggak? Betul. Ya, betul ya? Saya ketemu baru 2 bulan yang lalu, sekarang sudah beda. Ya, auranya kayaknya akan menggetarkan Indonesia ini, betul? Betul. Iya. Aing mah yakin, seyakin-yakinnya 2028 lamun Pak Deddy Mulyadi nyalonkeun jadi presiden pasti menang. Moal aya nu bisa nandingin age. Yakin pokoknya 2028 kalur Kang Deddy Mulyadi kudu jadi presiden. Di dia aya nu setuju teu mun Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ke? Sok komen. Geus kieu mah kagok berontok ka Palang Calambang nek beureum nek hideung gemparkeun sajagat raya ieu keur ngadukung Pak Deddy Mulyadi jadi presiden RI. Nu jelas kejujuranana, nu jelas ketegasanana teu pandang bulu, nu jelas nyaah ka rakyat detikna. Kira-kira kumaha ieu Baraya? Setuju tuh? Serah mau dibilang penjilat atau pemuja KDM, bagi saya pemimpin yang benar-benar peduli dan bekerja untuk rakyat memang layak didukung. Seumur hidup saya jarang melihat pemimpin yang begitu dekat dengan rakyat seperti Deddy Mulyadi. Itulah alasan saya mendukung KDM, Kang Deddy Mulyadi. Saya yakin bahwa 2030 nanti kalau Bapak KDM, Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden, kita akan rakyat akan damai sejahtera. Indonesia ini akan maju. Kenapa? Pastinya. Karena kemarin
bahwa dia datang ke Papua dalam pidatonya dia bilang dia bukan bahwa pembangunan dan lain sebagainya, tapi dia bilang rakyat Papua itu harus jaga alam. Ya. Baru benar Jadi begitu. Jadi doa tulus dari Papua. Semoga Bapak Deddy Mulyadi jadi presiden tahun 2030 nanti. Kalau 2029 Pak Anies lawan KDM, kira-kira kamu milih siapa? Dari sekian banyak penonton kan ibu-ibu nih, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, Nih kira-kira kamu pilih mana? Pilih Anies apa pilih KDM? Pilih KDM. Untuk calon presiden Anies. 2029. Pilih KDM. Komentar ya. Komentar. Kita cek ombak. Cek ombak. Wow, luar biasa nih. Kumpul orang-orang hebat. Ini hadir mantan presiden Indonesia. Dan ada juga mantan wakil presiden. Nah, yang menarik, ada calon presiden Indonesia. Siapa dia? Coba tebak. Menurut kalian siapa di dalam video ini yang akan menjadi presiden Indonesia yang akan datang? Tulis di komentar. Oke? Udah ningali elektabilitas Kang Deddy naik, nyarekel aja. Mantap cik aing teh. Kang Deddy terus maju kayak orang Sunda Jaya, orang Sunda keur mekar-mekar nah teh. Sia ningali nyarekel tah. Kang Deddy wilujeng saya elektabilitas nasional. Dan ya lah ulah ningali ka sisi tikigir majeng teras. Arti ayeuna mah kunaon elit politik mulai menyerang Kang Deddy Mulyadi. Karena sieun eleh saing di 2029. Baik di pilkada maupun di pilpres. Benar, Kang. Kak bayang meureun, selain angka kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kang Deddy Mulyadi sebesar 95,4%, dua lembaga survei terkemuka di Indonesia, SMRC dan Indikator, merilis hasil survei Kang Deddy Mulyadi menempati posisi pertama, mengalahkan Prabowo Subianto. Jika Pilpres digelar hari ini, dipastikan KDM memenangkan Pilpres, mengalahkan Prabowo, Gibran, Anies, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, dan banyak tokoh lainnya. Makanya tingali ayeuna dari mulai para menteri, kepala daerah, loba nu nyenggol KDM, bahkan pengamat-pengamat politik juga sekarang paling sering membahas KDM. Pembahasan soal KDM bukan hanya ramai di Jawa Barat, bahkan di seluruh provinsi se-Indonesia. Arek teketar-ketir kumaha coba. Makanya setiap KDM mengeluarkan kebijakan ini salah, kebijakan itu salah, melakukan ini salah, melakukan itu salah. Bukan kebijakannya yang salah, bukan keputusan yang diambil oleh Kang Deddy Mulyadi yang kurang tepat, akan tetapi elektabilitas Kang Deddy Mulyadi yang kian hari kian meningkat. Ini mengancam, ya, ini mengganggu elektabilitas para elit politik. Oke, jadi gimana nih pendapat kalian setelah menonton video barusan? Silahkan ya, jika ada pendapat dan komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Kita komentari ya terkait video-video yang barusan kita lihat. Pantesan aja ya, setiap Bapak Deddy Mulyadi ini membuat suatu kebijakan, ada aja para elit politik ini yang mengkritik, yang nyinyir seolah-olah mereka ini nggak mendukung kebijakannya Bapak KDM. Ya karena mereka ini takut kesaingan. Apalagi masyarakat sekarang ya, masyarakat yang ada di Indonesia sekarang ini sedang kagum dengan Bapak Gubernur, dengan sosok kepemimpinan Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bahkan aku pun sebagai masyarakat Jawa Tengah sangat mendukung program-program dan kebijakan-kebijakan beliau, Bapak KDM. Pantesan ya, di Jawa Barat ini udah jalannya bagus, pemimpinnya juga bagus, pro dengan masyarakat. Ketika ada masyarakatnya yang mengeluh, ketika ada masyarakatnya yang meminta bantuan, Bapak KDM datang untuk memberikan bantuan. Nah ini, masyarakat sekarang ini yang dibutuhkan ini sosok pemimpin yang mau turun langsung ke lapangan, yang gercep gitu loh. Ketika ada masyarakatnya, ada warganya yang kesusahan ini, langsung turun ke lapangan. Jangan cuma duduk di meja yang ada AC dingin ya, di meja dan kursi yang empuk. Enak banget ya. Terus pemimpin yang sekarang lagi, aduh, Bapak Presidennya ini setiap pidato. Aduh, rasanya kayak kiamat maju tuh satu hari. Bener. Setiap Bapak Presiden kita ini ya, kalau pidato,
rasanya ini seperti kiamat maju suatu hari. Aduh, melihat pemimpin kita yang sekarang ini kok rasanya kayaknya nggak usah lagi lah ya, atau mending nggak usah maju lagi lah ya. Nggak usah 2 periode, udah 1 periode aja Pak. Udah ampun-ampunan, udah 1 periode aja. Terus tobat rasanya, wis ora milih meneh. Ampun, waktu zaman beliau ini sedang kampanye, ya memang pidatonya sangat luar biasa, bisa menginspirasi masyarakat. Tapi kok makin kesini, kok makin seperti ini Pak. Duh, makanya sekarang ini kita mendambakan sosok pemimpin yang seperti Bapak Deddy Mulyadi lah ya. Dan kita ini perlu pemimpin juga yang melek media sosial, biar tahu gitu loh keluhan di masyarakat itu seperti apa. Karena sekarang kan masyarakat bisanya menceritakan keluh kesah itu kan di media sosial ya, cuman itu caranya ya. Kan nggak mungkin juga kita teriak-teriak di depan gedung DPR. Nah, ketika sosok pemimpin kita yang melek media sosial seperti Bapak Deddy Mulyadi, ini kan ya mudah-mudahan ketika ada masyarakatnya yang kesusahan, membutuhkan pertolongan, maka pemimpinnya ini bisa gercep ya langsung untuk membantu masyarakatnya yang sedang kesusahan. Kalau aku sih menurutku gitu aja. Walaupun di video pertama ada ramalan bahwa nanti pemimpin atau presiden kita ini bakalan dari orang Sunda, ya aku tuh percaya atau nggak percaya lah ya masalah ramalan. Tapi kalau aku sih yakin banget bahwa di tahun 2009 nanti, di masa yang akan datang, pasti presiden kita ini berasal dari orang Sunda atau orang pilihan dari suku Sunda ya. Mungkin gitu aja untuk video di kesempatan kali ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata dari saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, dan nantikan video-video terbaru dari aku selanjutnya.